Selamat datang dalam video presentasi ini. Aku akan membahas 4 pendekatan pembelajaran seni rupa yang relevan dengan pendidikan abad ke-21. Yaitu yang pertama ada disiplin based art education, yang kedua ada self expression art education, dan yang ketiga ada visual culture art education, dan yang terakhir ada multicultural art education. Untuk yang pertama adalah tantangan abad 21. Untuk tantangan abad 21 itu ada 4C. 4C itu terdiri dari critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Dan ada juga literasi media dan budaya, dan yang terakhir pembelajaran yang relevan, kontekstual, dan reflektif. Jadi di abad 21 pembelajaran tidak hanya menekankan pada penguasaan materi, tapi juga kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, serta literasi media dan budaya. Pendidikan seni rupa harus merespon tantangan ini. Masuk ke bagian inti, yaitu yang pertama ada disiplin based art education. Untuk karakteristiknya sendiri, yang pertama didasarkan pada 4 komponen utama, yaitu kritik seni, sejarah seni, estetika, dan produksi seni. Bersifat sistematis dan akademis, dan menumbuhkan pemahaman kontekstual dan analisis kritis terhadap karya seni. Kesesuaiannya dengan abad 21 yaitu mendukung literasi seni, berpikir kritis, dan integrasi lintas disiplin, dan menumbuhkan kemampuan menafsirkan dan menilai karya secara objektif. Jadi DPAE menekankan pendekatan akademik siswa tidak hanya berkarya, tapi juga menganalisis, memahami sejarah, dan menilai estetika. Ini memperkuat kemampuan berpikir kritis dan literasi seni. Selanjutnya ada self expression art education. Untuk karakteristiknya sendiri, yaitu menekankan ekspresi pribadi dan keunikan individu. Yang kedua, proses kreatif lebih diutamakan daripada hasil akhir, dan memberi ruang kebebasan imajinasi dan eksplorasi emosi. Untuk kesesuaiannya dengan abad 21 yaitu mengembangkan kreativitas, kesadaran diri, dan regulasi emosi, dan juga relevan dalam penguatan pendidikan karakter dan kesejahteraan psikologi siswa. Jadi SEAE itu memfokuskan pada ekspresi diri. Pendekatan ini relevan untuk mengembangkan pribadi dan emosional siswa, serta membentuk kreativitas orisinal yang kuat. Selanjutnya ada Visual Culture Art Education atau VCAE. Untuk karakteristiknya sendiri, yang pertama ada berfokus pada analisis gambar dan simbol dalam budaya populer. Kedua, mengembangkan literasi visual dan pemahaman konteks sosial politik. Terakhir ada kritik terhadap pesan visual di media massa, iklan, dan internet. Untuk kesesuaian pada abad 21 yaitu yang pertama meningkatkan kemampuan analisis media, kesadaran sosial, dan kritis terhadap budaya digital. Yang kedua, cocok diterapkan di era teknologi informasi dan komunikasi yang masif. Jadi, BCAE mengajarkan siswa untuk membaca dan mengkritisi visual dalam budaya populer seperti iklan, film, dan media sosial yang mendominasi kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ada multicultural art education. Untuk karakteristiknya sendiri, yang pertama ada mengolah karya seni dari berbagai latar budaya dan etnis. Yang kedua, menghindari Eurocentrisme dalam kurikulum seni. Yang ketiga, menumbuhkan sikap inklusif dan toleransi budaya. Kesesuaiannya dengan abad 21 yaitu pertama menumbuhkan empati, perspektif global, dan penghargaan terhadap keberagaman. Dan yang kedua, mendukung visi pendidikan yang menghargai identitas lokal dan global secara seimbang. Jadi, MAE mengangkat keberagaman budaya, mendorong toleransi, dan membentuk siswa menjadi individu yang terbuka terhadap berbagai latar belakang sosial dan budaya. Yang selanjutnya adalah strategi pengajaran. Guru dapat mengkombinasikan dengan DPAE, SEAE, VCAE, dan MEAE sesuai konteks dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, pemanfaatan media digital seperti video, media sosial, dan virtual gallery dapat memperkaya pengalaman belajar. Yang ketiga, proyek kolaboratif lintas budaya
dan pemanfaatan tema sosial dapat menjembatani seni rupa dengan realitas kontemporer. Untuk peran guru sebagai fasilitator, mediator, dan pengarah proses kreatif siswa. Kedua, membangun lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan merangsang kreativitas. Terakhir, memfasilitasi kritis dan apresiasi estetis terhadap karya siswa maupun seniman. Jadi guru perlu adaptif dan reflektif, menggabungkan pendekatan sesuai konteks siswa dan bisa menciptakan ruang belajar yang kreatif dan inklusif. Kesimpulannya, keempat pendekatan pembelajaran seni rupa memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan kompetensi abad 21. Yang pertama, DBAE itu membentuk landasan berpikir kritis dan literasi seni. SEAE mendorong ekspresi diri dan keseimbangan sosial. PCAE menanamkan literasi media dan kesadaran budaya populer. MAE menumbuhkan toleransi dan apresiasi multikultural. Integrasi keempat pendekatan ini secara kontekstual akan memperkaya proses pembelajaran seni rupa di sekolah. Sekian dari saya dan terima kasih.